Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir J. Ada satu pertanyaan yang mendasar bagi masyarakat Indonesia kalau aku lihat dari perkembangan sosial media dan juga media massa. Sebenarnya kapan sih Pak Ferdy Sambo beserta istri akan dilakukan pemeriksaan? Yang sampai sekarang kita sudah tahu secara tereksplisitkan dari keterangan Komnas HAM yang juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi lainnya. Memang sampai saat ini dikatakan belum dilakukan pemeriksaan ke Pak Ferdy Sambo beserta istri. Ini juga apakah sama dengan di kantor kepolisian atau penyidikan di Bareskrim? Karena kasus ini kan yang menangani sekarang Bareskrim. Dan kalau seandainya ya Ibu Ferdy, istri dari Pak Ferdy Sambo ya, mengatakan dengan alibinya sejumlah pengacara bahwa sekarang kondisinya lagi trauma, tidak bisa keluar, tidak bisa berbicara dan sebagainya, yang menggambarkan kayaknya benar-benar terpukul sekali. Seberapa terpukulnya kah? Kita bukan bermaksud menyampingkan atau memandang rendah luka psikologi, karena setiap orang pasti punya proses healingnya masing-masing. Tetapi adalah hal yang janggal, ini kasus sudah lebih dari 2 minggu lebih ya teman-teman. Tidak adakah niatan untuk langsung membuat kasus ini segera selesai terang benderang, tapi selalu banyak masyarakat, aku melihat komentar-komentar pertanyaannya begini, seberapa traumakah Ibu Putri, kenapa sepertinya psikolog menjadi bemper aja? Ini memang nggak bisa kita pungkiri yang tercipta di masyarakat, karena kok alasannya adalah psikologinya terganggu dan siapa? Pertanyaannya gini, orang yang dituduh melakukan dugaan pelecehan seksual tersebut dan juga melakukan pengancaman pembunuhan tersebut, di mana sih orangnya sekarang? Kan sudah meninggal dunia. Itu yang dituduhkan ya, terlepas benar atau tidak. Jadi yang dikhawatirkan seperti apa? Jadi menurut aku ini adalah salah satu bagian yang sangat janggal. Apakah ini hanyalah salah satu strategi mengulur-ulur waktu untuk mempersiapkan senjata-senjata berikutnya lagi dengan dugaan, karena ada pro dan kontra ya teman-teman ya. Ada yang pro dengan pihak dari istri Kadif Propam yang yakin apapun yang dikatakan itu adalah benar, ataupun yang sebaliknya, yang kontra, yang merasa ada banyak kejanggalan di situ. Jadi semuanya punya poin masing-masing, adalah hal yang wajar karena kasus ini dari kedua belah pihak sudah masuk dalam tahapan penyidikan di Bareskrim. Kemudian ada keterangan dari Martin Lukas Simanjuntak, tim kuasa hukum Brigadir J, pada saat ngobrol dengan Ketua LPSK Hasto Atmojo. Di sini dikatakan bahwa kami dari tim kuasa hukum itu jujur belum percaya dengan independensi dari LPSK. Aku suka sih ngomongnya to the point gitu, dan hal yang wajar aja dengan berbagai alasan lah begitu. Tapi nggak terlalu penting alasannya, intinya adalah nggak percaya gitu aja. Makanya dari tim mereka ini tidak mau menyerahkan saksinya untuk diberikan perlindungan dari LPSK. Mereka kalau seandainya lebih memilih gitu ya, kami lebih percaya TNI Angkatan Darat kalau bersedia memberikan perlindungan kepada para saksi kami. Kemudian Pak Hasto Atmojo menjawab bahwa ya itu kan hanya persepsi masing-masing, kami terbuka kok untuk semuanya dan kami itu imparsial begitu. Tetapi kita coba sampingkan perdebatan tersebut, tetapi kalau aku lihat juga aturan ya dari LPSK ini kan dalam undang-undang juga diatur bahwa orang yang mengajukan untuk dilindungi dalam lembaga LPSK ini kan hanya diberikan waktu 7 hari setelah semuanya itu selesai. Dari sini aja kita ketahui bahwa ada salah satu tahapan pada saat LPSK akan melakukan perlindungan ke seseorang tersebut adalah dengan asesmen psikologi. Asesmen psikologi ini aja Ibu Putri sampai sekarang masih belum bisa ditemui begitu. Jadi benar-benar kayaknya luar biasa, sebegitu traumatiknya kah? Karena pada saat beberapa waktu lalu juga Ibu Putri sempat keluar ya ke media massa untuk melaporkan, meminta ke Dewan Pers agar tidak terjadi hal-hal yang di luar kaidah jurnalistik juga mau keluar muncul. Tetapi kenapa hanya untuk melakukan asesmen psikologi agar kasusnya biar bisa selesai, tetapi ditunda-tunda? Masyarakat sebagian menilai bahwa ini adalah kayaknya akal-akalan saja begitu. Ini sedang dipersiapkan ya skripnya lah, kronologi yang A, B, C, dan D agar tidak terjadi kesalahan. Karena pada saat nanti diperiksa, itu akan menjadi catatan dari penyidik ya. Tapi sekali lagi, yang berhak menangani kasus ini adalah masih dari penyidik kepolisian. Kalau Komnas HAM itu sifatnya hanya dua, memantau penyidikan saja dan juga pemantauan dari pihak eksternal. Tapi secara kasus tetap masih dari penyidikan sendiri. Itu adalah pro dan kontra. Ada yang mengatakan pro, ada yang mengatakan kontra hal tersebut. Kalau kita lihat juga ada keterangan dari kuasa hukum Brigadir J yang lainnya adalah Kamarudin Simanjuntak.
hal yang dasar saja. Sampai sekarang pun aku cek di berbagai macam berita, tidak ada, belum aku temukan keterangan detail di manakah letak baju dan juga celana serta sepatu dan kaos kaki dari Brigadir J. Ini adalah hal yang penting sekali seperti disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak. Pertanyaannya di mana sekarang baju itu? Kenapa belum ada kejelasan? Kami minta DNA di baju dan celana, sepatu dan kaos kaki. Nah, aku paham nih kenapa Pak Kamarudin meminta DNA, karena dari DNA itu juga bisa menjadi salah satu alat bukti juga ya, keterangan ahli. Dari DNA tersebut bisa dianalisa teman-teman, ada bekas DNA-nya siapa aja di baju tersebut. Misalkan takutnya gini kan ya, bahwa di bajunya Brigadir J atau celana, kaos kaki dan sebagainya ada terdapat mungkin cairan seseorang atau potongan kulit seseorang yang macam-macam dan sebagainya. Itu kan bisa merujuk ke DNA. Nanti DNA tersebut akan muncul nih, akan menjadi pengkelompokan. Seandainya di baju Brigadir J ditemukan ada 10 DNA. Loh, kok ada 10 DNA? Bukankah di keterangan saksi di situ hanya ada 5 orang? Misalkan seperti itu. Nah, nanti dari situ akan diketahui itu siapa aja yang berada di situ. Tetapi juga ini nggak harus juga hati-hati ya, karena takutnya DNA tersebut juga proses ada orang terjadi nempel di situ karena proses evakuasi. Tetapi kalau seandainya pada saat dilakukan olah TKP pertama kali, yang which is juga kita kritisi banyak karena kesannya diam-diam begitu aja, bahkan juga nggak dipasang polis line, itu yang dituduhkan dari tim kuasa hukum Brigadir J, yang itu jadi alasan juga sepertinya kenapa Kapolres Jakarta Selatan dinonaktifkan karena tidak mengikuti SOP. Takutnya juga selama proses evakuasi ada yang nggak pakai sarung tangan atau ada rambut yang terjatuh di baju dari Brigadir J atau proses otopsi sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kemungkinan besar terjadi, tetapi seharusnya dengan kemampuan kepolisian Indonesia yang sudah pinter-pinter luar biasa, harusnya SOP tersebut diikuti dan akan membuat lokasi di TKP itu virgin. Apa-apa aja yang didapatkan, karena itu adalah hal-hal yang sangat fundamental sekali. Ini belum kita dapatkan keterangannya. Apakah bajunya teman-teman pernah ada wawancara yang mengatakan keterangan ini? Boleh juga aku diupdate kalau memang seandainya ada, sudah ada Anjas, penyidik sudah menjelaskan di mana lokasi keempat hal ini. Baju, celana, sepatu, dan juga kaos kaki. Itu boleh tuliskan di link kolom komentar video ini, biar aku coba analisa lebih dalam apa yang dikatakan di situ. Karena itu juga akan memberikan petunjuk sangat kuat untuk melihat apakah tembakan yang diberikan, diluncurkan oleh Baradae ke Brigadir J itu adalah penyebab utama dari luka-luka dan juga menyebabkan kematiannya. Karena ada dugaan ada terjadi mungkin karena dianiaya terlebih dulu. Kalau dianiaya kan kalau ada robekan-robekan baju atau di sepatu itu kan pasti akan berbeda sekali, akan punya khas sekali ya. Itu bekas karena senjata atau karena pistol atau karena apapun. Bahkan buat kita tahu juga yang namanya kayak ini termasuk balistik ya. Peluru, selongsong peluru itu aku tangkap juga keterangan dari sejumlah pakar di sini mengatakan bahwa setiap peluru itu kayak sidik jari. Itu jaringannya semuanya tidak sama. Ini Pak Susno 2J yang mengatakan bahwa setiap peluru itu nggak ada yang sama satu sama lainnya, persis seperti sidik jari manusia. Makanya ini adalah menjadi salah satu alat bukti lagi teman-teman yang bisa menguatkan tuduhan atau fakta-fakta tertentu. Sekali lagi memang yang kita bahas ini adalah permasalahan hukum. Kalau dalam dunia hukum itu yang namanya fakta itu harus sudah disampaikan kalau sudah ada dua alat bukti yang kuat mengarah ke sana. Dan untuk menentukan satu orang tersangka juga dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Dan sampai sekarang apakah sudah ada dua alat bukti yang kuat tersebut? Harusnya sih sudah ada ya. Sekali lagi alat bukti itu apa aja? Ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk ini adalah hal yang sangat general ya, ada macam-macam petunjuk kan ya. Terus keterangan ahli, ya ini juga yang menjadi real ya. Bisa keterangan ahli ini otopsi, atau balistik, atau bahkan psikolog forensik, itu pun juga hal yang sangat mungkin sekali. Kemudian di bagian terakhir kita bahas adalah mengenai Rosti Simanjuntak, Ibu Brigadir J, pada saat diwawancara di TV, di Metro TV ini. Beliau mengatakan begini, anak yang sopan dan menerima apapun, selalu bilang mama sayang, dan selalu membaik-baikan keluarga jenderal, dan selalu beliau memberikan saran baik secara
moral dan juga agama, katanya seandainya anak kami punya kesalahan, berikanlah peringatan sekali, 2 kali, dimutasi atau dipecat, jangan disiksa, dibunuh, dan difitnah lagi. Itu jika seandainya memang Brigadir J melakukan kesalahan. Aku juga setuju jika seandainya pun Brigadir J adalah terbukti gitu kan ya melakukan kesalahan tersebut, dan ada dugaan, ada penghakiman sendiri, menurut aku itu nggak fair dengan apa yang selama ini di-preaching sama Polri, bahwa jangan main hakim sendiri, ikuti hukum yang berlaku. Mudah-mudahan fakta sebenarnya akan segera terwujud, so we must practice what we preach. Jadi itu adalah hal yang sekarang ini sedang menjadi perdebatan teman-teman. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.